Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Pak Tarik Yazid dalam mata kuliah copywriting ya. Untuk pertemuan pada hari ini saya akan membahas tema copywriter profesi dalam periklanan. Minggu lalu sudah saya share materi untuk bahan pembelajaran mandiri ya, tema dasar-dasar copywriting. Jadi saya review sedikit berkaitan dengan copywriting ini. Itu definisi atau arti dari copywriting adalah bagaimana penulisan ya, seni penuliskan naskah untuk periklanan. Ya, bentuk naskahnya itu adalah disebut copy. Ya, copy atau naskahnya. Ya, writing adalah penulisan. Ya, dalam slide materi sebelumnya berkaitan dengan dasar-dasar copywriting juga sudah saya contohkan beberapa kata ataupun copywriting beberapa produk ya. Nah, untuk pertemuan hari ini adalah berkaitan dengan copywriter ya, itu adalah profesi dalam periklanan, bagaimana seorang copywriter ini menghasilkan sebuah copy. Jadi copywriter adalah seseorang yang ahli dalam menciptakan teks pemasaran yang sering disebut copy ya. Teks pemasaran itu adalah copy. Ya, copy adalah konten tertulis yang dirancang untuk menarik perhatian dan mendorong audiens melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk atau menggunakan layanan. Ya, konten tertulis yang dirancang untuk menarik perhatian. Adanya tujuannya itu adalah untuk jadi ya persuasif untuk merubah perilaku dari audiens, untuk menarik perhatian halayak kayak audiens. Sampai kepada apa perubahan perilakunya? Sampai kepada misalkan adanya minat, ya, adanya hasrat, dia aware ya. Kalau dari teori AIDA, dari attention, ya, interest, desire, action. Ya, sampai kepada action. Action itu apa? Dia sampai membeli produk atau menggunakan layanan. Atau misalnya sampai kepada teori AISAS. Ada attention, interest, search, action, dan S terakhir adalah share. Dia sampai men-share, merekomendasikan ya produk tertentu tadi untuk direkomendasikan kepada orang lain. Lalu seorang copywriter menghasilkan konten promosi yang dapat digunakan di berbagai media ya, seperti brosur, email, situs web, katalog, hingga media sosial seperti Instagram ya. Ini adalah media-medianya yang digunakan oleh copywriter. Baik itu media konvensional atau kepada new media. Instagram, sosial media, TikTok, dan lain sebagainya ya. Setiap copy yang diciptakan tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran merek. Ya, kesadaran merek ini adalah berkaitan dengan brand awareness. Ya, misalnya iklan Nike ya, copywriting Nike, Just Do It. Kita tahu sadar bahwa ya Just Do It ini milik Nike. Atau Le Mineral yang ada manis-manisnya. Atau McD, I'm Loving It gitu ya. Honda yang dicontohkan slide minggu lalu, Honda One Heart atau satu hati ya, kesadaran merek. Proses menciptakan kopi ini dikenal sebagai copywriting ya, yaitu seni dan strategi menyusun kata-kata yang efektif, persuasif, dan relevan dengan audiensnya. Kata-katanya itu efektif ya, efisien, efektif ya, tidak bertele-tele gitu ya, langsung kepada produknya. Lalu persuasif, bisa merubah perilaku ya, dan relevan dengan audiens. Tugas dan tanggung jawab copywriter tuh apa gitu ya. Ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah menulis konten yang jelas dan benar untuk keperluan perusahaan yang sesuai dengan tone of voice atau brand voice. Ya, menulis konten yang jelas dan benar. Jadi bagaimana sesuai dengan strategi, tone of voice itu strategi dari si produknya. Ya, berkaitan dengan si produknya tadi. Lalu berdiskusi dengan klien untuk memahami apa pesan yang ingin mereka sampaikan, brand voice dan target audiens mereka. Ya, target audiensnya kita juga harus mengetahui juga, kita harus sudah menentukan target audiensnya siapa, dan bagaimana penggunaan katanya tadi copywriting sesuai atau tidak. Lalu mengusulkan konsep copy dengan cara yang menarik kepada klien dan melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
ya konsep-konsep tadi kita brainstorming ya dengan klien, lalu proyek itu kita laksanakan sesuai dengan perencanaan, lalu menciptakan sebuah kopi yang persuasif ya, menarik ya, sesuai dengan brief dari tim kreatif dan tim lainnya ya. Intinya adalah bagaimana ajakan tadi ya, persuasif tadi, ajakan secara positif, secara baik berkaitan dengan copywritingnya. Melakukan riset dan wawancara jika diperlukan untuk menciptakan kopi yang sesuai. Ya, sebelum brainstorming ini juga kita melakukan riset juga, wawancara kepada si kliennya ya, berkaitan dengan produknya. Bekerja sama dengan Departemen PR dan Marketing untuk mengembangkan ide marketing campaign. Ya, ini juga merupakan sebuah bentuk tugas tim ya, kerja tim antara divisi-divisi lain ya, bukan hanya pekerjaan seorang copywriter saja, tapi juga antar divisi ini saling berketerkaitan. Mendengarkan feedback dari klien untuk menyunting dan memodifikasi kopi sesuai kebutuhan. Nah, ini juga jelas ya, bagaimana feedback dari klien. Itu salah satu bentuk dari komunikasi juga sebenarnya ya, adanya feedback dari klien. Lalu ada jenis copywriter ya. Pertama, website copywriter, membuat konten beberapa informasi dan teks di website. Ini kalau teman-teman melihat informasi copywriting di website, kalimatnya pun sesuai dengan informasi yang disampaikan ya. Contoh misalkan kalau kita lihat website Win Sunan Kalijaga, sangat informatif sekali ya, dengan beberapa menu yang ditampilkan sampai kepada menu tridharma perguruan tinggi ataupun kepada alumni gitu ya, pengguna dan sebagainya, informasi kegiatan, beberapa UPT lembaga yang ada di bawah Win Sunan Kalijaga, itu sangat informatif dengan didukung kalimat ya yang persuasif tadi ya, efisien, efektif, dan juga ditambahkan dengan gambar-gambar infografis gitu ya. Itu adalah website copywriter. Ada juga ads copywriter. Ini adalah bentuk dari jenis copywriting yang paling banyak ya dibutuhkan karena untuk iklan. Advertising copywriter itu teks yang dibuat untuk mengaruhi target audiens sampai kepada apa sih ya, contohnya tadi Aida atau Aisyah tadi. Lalu ada social media copywriter, konten-konten yang kamu lihat di media sosial itu adalah hasil karya social media copywriter. Jadi kita juga harus tahu juga konten engagementnya seperti apa ya, sesuai dengan tone of voice dan brand personality. Itu juga kita juga harus mengetahui juga kriteria media sosial ya. Kalau antara Instagram, TikTok, X dan lain sebagainya juga berbeda ya, penyusunan copywritingnya seperti apa. Technical copywriter yang kelima itu. Lalu ada setelah technical copywriter, ini lebih kepada technical copywriter menjelaskan bagaimana caranya melakukan sesuatu, seperti tutorial gitu ya, bagaimana membuat buku manual, panduan, modul gitu ya. Ini adalah tugas dari seorang technical copywriter. Lalu niche copywriter, bidang topik ya spesifik yang menjadi fokus utama dalam industri, pasar atau konten. Contoh niche copywriter ini kalau misalkan kontennya berkaitan dengan otomotif ya dia otomotif terus. Copywritingnya juga berkaitan dengan otomotif, atau berkaitan dengan education gitu ya berkaitan dengan education terus, pendidikan. Dalam satu bidang ya, fokus utama. Lalu lanjut kepada skill copywriter ya, ada skill menulis. Pastinya ya seorang copywriter ini harus mampu mempengaruhi audiensnya lewat tulisan ya, baik itu singkat ataupun panjang. Lalu kreativitas, harus memiliki bentuk kreativitas ya, creative thinking, out of the box gitu ya, apa yang dihasilkan karya tulisnya ini untuk periklanan, intinya adalah tadi persuasif tadi. Lalu komunikasi, harus komunikatif, skill yang diperlukan oleh seorang copywriter ya, intinya adalah ya bagaimana tadi ya, diskusi bersama klien, lalu kerja sama tim ya, kita harus memiliki skill tadi. Copywriter itu ya skillnya komunikasi.
Yang keempat, skill copywriter itu observatif ya. Seorang copywriter harus bisa melakukan pengamatan dengan cermat. Ya, ini diperlukan sebelum membuat konten iklan untuk suatu produk atau jasa. Gunanya apa? Kita harus tahu target pasar ya, apa yang diinginkan oleh pasar, isu yang sedang tren, ya, agar poin yang dihasilkan juga sesuai dengan produk, target pasarnya sesuai, ya, jadi tepat sasaran. Ya, copywritingnya disesuaikan juga dengan pasar. Lalu pemahaman penggunaan media yang berbeda. Penulisan konten iklan untuk berbagai platform media memiliki karakteristik yang unik ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa konten iklan di TikTok berbeda dengan Instagram dari segi jumlah karakter maupun gaya penyampaian pesannya. Atau di X ya, di X itu hanya kalimat saja misalnya ya yang lebih diutamakan. Instagram IG Reels dengan TikTok durasinya berbeda. Itu juga karakteristik ya, berkaitan karakteristik. Lalu teliti ya, selain menulis, seorang copywriter harus memiliki kemampuan mengedit ya, mengedit ini ya, dari kalimat naskah yang sudah dibuat juga kita harus memahami ya, maksudnya ini benar atau tidak kalimatnya, sesuai dengan target atau tidak, sesuai dengan produk atau tidak. Open minded ya, kalau adanya feedback gitu ya dari atasan, pimpinan gitu, atau dari klien, ya kita harus terbuka, jangan sampai tertutup, mau menerima masukan atau arahan dari klien atau dari tim lain gitu ya. Lalu kemampuan teknis ya, kemampuan kalau berkaitan dengan copywriting ya, kemampuan sosial media marketing, contohnya SEO, search engine optimization. Lalu ada content management system. Kalau SEO kan, kalau contohnya ketika membuka Google, kita ketikkan informasi apa yang kita inginkan, yaitu urutan pertama itu adalah top website-nya ya, istilahnya ya, SEO. Bagaimana sih cara agar konten kita ini, informasi ini berada di paling atas pencarian ya. Itu ada triknya juga, ada caranya, walaupun misalkan ada yang dengan Google Ads jadi berbayar, namun ada juga yang secara organik ya, sesuai dengan manual, tidak berbayar. Ya, skill yang selanjutnya adalah negosiasi. Saat menghadiri diskusi dengan klien ya, kita juga harus mampu melakukan negosiasi. Ini berkaitan dengan tulisan ataupun hasil revisi dari tulisan yang sudah diberikan. Seringkali ya si klien ini banyak maunya ya, tapi kita juga harus mampu bernegosiasi. Kalau ada hal yang sudah kita buat namun ada revisi, kita juga mampu untuk menyampaikan kepada klien revisi tadi ya, revisi naskah atau teks atau pekerjaan yang sudah diberikan oleh klien. Lalu yang 10, berempati ya. Salah satu skill yang harus dimiliki oleh copywriter adalah kemampuan untuk berempati. Jadi untuk mempengaruhi audiens, kita juga harus bisa menyentuh hatinya ya. Kita harus tahu apa yang dirasakan oleh audiens. Contoh, kalau produk obat sakit kepala contohnya ya, bagaimana si konsumen ini merasakan sakit kepala yang sangat sakit lah istilahnya ya. Kita juga harus berempati bagaimana membuat sebuah karya tulis copywriting ini ya, bahwa produk ini ditujukan untuk ya bermanfaat bagi orang yang pusing 7 keliling misalnya ya. Itu juga harus tahu tuh bagaimana sih atau contoh yang lain, ketika ada produk pasta gigi kan beda-beda tuh target pasarnya. Ada pasta gigi yang untuk whitening ataupun pasta gigi gigi sensitif misalnya ya, Sensodyne. Ya, ini juga kan ada imajinasi visualnya, divisualkan dengan orang yang meringis kesakitan gitu ya, karena giginya sensitif, lalu ditambahkan dengan kalimat copywriting ya, gigi Anda sensitif gitu ya, gunakan Sensodyne untuk mengurangi rasa sakit gitu ya. Jadi kan ada empati di sini ya. Itu adalah contoh dari skill copywriter, yaitu empati, berempati. Ini adalah slide terakhir ya dari materi copywriter, profesi dalam periklanan. Jadi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan atau bisa didiskusikan di WAG.
berkaitan dengan materi copywriter profesi dalam periklanan ini. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Tadi ya saya sampaikan, kalau ada pertanyaan boleh didiskusikan di WhatsApp group. Terima kasih teman-teman.